Awalnya awalnya Ata ngubungin admin aku. Admin aku kan aku sendiri. Nah, ngubungin admin aku. Itu admin aku jawab harganya sekian. Admin aku jawab harganya sekian. Terus mau disebutin nggak harganya? Nah, Boleh, kalau mau disebutin. harganya berapa ya? 10 juta 1 jam. Setengah jam 1 jam lah gitu. Ditawar 5 juta gitu. Ya udah deh, apa kelamaan ngomongnya. Habis nawarnya tuh panjang. Jadi nawarnya tiap hari nawar gitu, sehari 2 hari gitu. Tapi baik sih manajemennya, karena kita pegawai ya, bukan Bang Atta. Bang Atta mah baik pasti. Kalau pegawai kan pasti ada budget dong dari kantor, kita ngerti. Namanya orang kantor. Ya, udah, iya deh, capek di ngomong mulu dulu. Udah dah, kasih aja deh gitu. Tapi kalau Bang Atta mau bilang di syutingnya, kamu mau ditambahin 1 miliar nggak? Ah, nggak usah repot-repot, 800 juta aja deh. Akhirnya konsepnya Nggak adalah enak, dia mau gerbek transfer aku gerbek rumah. di dalam rumah aku. Mau aku bilang nggak enak lah bang. Gitu. Tapi dia gerbak rumah ya. Gerbek rumah. Konsepnya memang dia minta gerbek rumah baru itu dari dia. Iya, iya, dia minta gitu, gerbek gerbek rumah ya. Dia yang Nama minta. apa yang dia aja, Mas? Dia nggak ada, ya aku aja nawarnya 3 hari, nggak ada budget. Iya. Bukan gak ada budget, ini makan kantornya kali. Kantornya. Ya lagi pula kan yang Lagi diundang pula, kan Pinkan. tapi kan YouTube emang pendapatannya nggak terlalu besar. Iya. Lagian kita udah diundang sama Bang Atta, aku udah makasih banyak loh, makasih. karena kan aku ngefans sama Atta Halilintar, makanya aku mau. Kalau yang lain mah nggak aku Kan kasih. kalau udah masuknya vlognya Atta kan udah Merasa lah. terhormat. Kedatangan dia aja kita udah seneng gitu. Buat ke rumah. Ini emang Atta jadi inspirasi kamu juga untuk Oh iya, punya rumah besar. ya kalau aku jarang dengerin orang Indonesia ngomong, karena temen aku itu Bill Gates. Bill Gates penemu listrik, Thomas Alva Edison, Robert. Pemandi jenazah. Ya enggak ini beneran. Saat kita itu berteman ya, kita ngapain punya teman 100 yang temannya itu receh, yang ngomonginnya nggak penting. Nah, temen aku tuh adanya di YouTube. YouTube itu di situ ada John Robert Power, kok John Robert Power sih? Thomas Alva Edison, penemu listrik, Bill Gates. Bill Gates tahu satu jam makan sama dia itu seharga 1 Ferrari loh. Bill Gates tuh omsetnya. Jadi aku keseringan nonton itu. Mereka lah teman aku, pengusaha-pengusaha dunia. Berarti emang Udah mukanya julid gitu mas. enggak. Berarti Atta salah satu inspirasi kamu, alhamdulillahnya bisa menyewa rumah yang saat ini kalian. Sebenarnya nggak gitu ceritanya. Gimana tuh? Nah ceritanya tuh maksa banget. Maksa banget. Dulunya udah susah, parah kan. Dia waktu susah itu yang di Naina. Jadi Ini mah kebiasaan. bangkit. Bukan gitu sih konsepnya. Bukan, bagaimana Bukan. itu? Lu jangan berebut dong ngomongnya. Mau berebut nih ngomongnya. Makan TV bukan tok-tok. Nora. Orang sepatan sih. Orang masuk TV. Makanya gemukin dikit. Ya gue mending gak masuk Justru nih aku badan kurus gue. gara-gara kamu tekanan batin. Ya aku mah tekanan batin jadi jelek tuh. Jadi istri kamu. Dulu Kamu aku mau artis. jadi gemuk, gemoy. Aku mau jadi artis hidup. Durasi. Gimana ceritanya coba Atta? Iya, jadi apa ya pertanyaannya? Inspirasi Atta. Rumah besar itu dari Atta. Oh iya. Dan Atta nyewa-nyewain rumahnya terus ngasih. Enggak, inspirasinya bukan dari Atta, tapi bukan. Jadi inspirasinya tuh dari Bill Gates, dari semua orang miliarder gitu. Jadi orang kalau mau jadi orang hebat, salah satu bagaimana kita menjadi miliarder. Salah satu kunci pertama harus jago ngutang, harus hobi utang. Tuh. Artinya Gue juga lupa sih. Enggak, kalau gini, enggak gitu. Kayak aku tuh sebenarnya kan enggak masuk gitu budgetnya. Karena nyewa rumah aja tuh kan udah mahal gitu. Ya, sebetulnya aku panjang kok diceritain ya. Tapi ya intinya aku tuh halu gitu ya, halu. Aku mau tinggal dulu rumah aku kecil, sepetak kecil gitu. Terus aku pengen lihat di depannya.
terus itu berapa, terus aku nggak punya uang, aku nanya aja, terus tiba-tiba aku punya uang, yaudah nanti aku bayar besok deh mas gitu, terus aku besokannya punya uang padahal nggak punya uang. Nah, itu aku terus copy cara itu dari rumahnya cuma semeter kali 3 meter itu, jamban sama tempat tidur juga jadi satu. Emang serius itu 10 tahun yang lalu. Terus aku pindah ke yang agak gede, terus gitu sampai akhirnya intinya mah dari semua itu intinya Lu punya berharu. muter mampu ngomongnya. Ya, soalnya susah nyeritainnya. Udah, cut dulu, ulang lagi. Jadi jawabannya adalah itu berkorban. Jadi kita itu kalau seharusnya ngeri budget segitu, pasti kan kita berat. Tapi nekat aja. Kalau nggak sanggup bayar juga diusir, nggak apa-apa. Tinggal pergi lah. Tinggal gitu pergi ya. Apa Jadi salahnya untuk mencoba? jadi ya udah nekat aja dengan budget yang ngotot itu supaya punya dapur yang besar, supaya bisa bikin donat. Karena kan di apartemen nggak muat, cuma muat Bisa 4 menampung orang. karyawan banyak. Jadi mah istilahnya mah nekat aja gitu. Padahal mah antara hidup dan mati. Waktu hari pertama, sejak bayar keringet dingin sejak bayar. Waduh, ayo TikTok nyala semuanya lah nyala lah. Bawa jualan. Wah, kejar restoran. Wah, ini udah bayar berapa nih? Masuk kan. Biasa main TikTok kan, kalau TikTok kan nggak nentu ya. Gitu. Kita juga masih istilahnya kata orang mengemis di TikTok. Terus ya kayak gitu ya. Tapi ya ketika udah masuk rumah itu ternyata benar kehaluan aku itu menjadi kenyataan. Di saat aku juga di situ kan ada unsur kebaikan, artinya anak-anak kan dapat kolam renang gitu. Dan itu cita-cita aku udah lama gitu. Terus ya udah aku di situ. Nah, aku punya cita-cita tuh 7 tahun yang lalu aku pengen beli rumah 30 miliar di BSD sini. Sama furnisnya 50 miliar, itu kan cita-cita. Nah, aku hitung dengan kehaluan aku hitung itu kurang lebih kalau dari tahun ini kurang lebih tahun depan baru beli. Tiba-tiba aku nyari hotel, tiba-tiba ketemu ada rumah itu ada kolam renangnya. Tadinya tuh mahal banget ya, sehari 4 juta gitu. Wah, aduh, sehari 4 juta mah pingsan, baru 5 menit pingsan ini mah, masa sehari. Terus aku coba chat lah ownernya gitu, Pak ini bisa nggak ya saya blok 1 tahun tapi bayarnya kasih murah berapa gitu. Tiba-tiba dia bilang bisa, sedangkan kalau hotel itu 100 banding 1 yang ngomong bisa. Ya udah dia bilang nego harganya bisa turun setengahnya kurang gitu. Jadi untuk dari harganya sebenarnya 4 juta sehari itu, tapi karena keajaiban kali ya, jadi dia kasih itu harga setengahnya. 2 juta sehari. 2,5. 2,5. Itu perlu melakukan sebanyak 60 lusin donat. Kalau 60 lusin donat tidak laku, siap-siap diusir, gitu aja hitungannya. Jadi 60 donat harus, itu belum untung. Dengan harapan, ini kan timnya baru satu tim itu bisa 30 donat. Nah, ini 30 donat, nah berarti kalau 60 donat kan aku berarti baru bayar setengah dari tim satu ini. Butuh tim kedua. Nah, ketika ada tim kedua nanti kan kita bulan ini kita kan sekarang tiga pegawai sama 3 CEO. CEO-nya anak aku 2, 1 temennya. Itu digaji semua. Terus nah 3 CEO tuh ngurusin perusahaan, izin merek dagang, boxnya segala macem. Nah, terus kalau nah ini kan baru 1 tim nih, yang masak nih 1 tim namanya 3 orang. Nah, ini bakalan minggu ini kita nge-hire 15 orang untuk goreng. Jadi akan ada 4 tim lagi, 4 sampai 5 tim lagi. Berapa orang tuh jadi semua? Jadi kita akan bikin tuh 5 kali 4 deh, nggak usah ngomong 5, 4 tim kali 3 berarti 12 orang. Jadi kita bakal rekrut 9 orang di minggu 2 minggu ini. Minggu ini bakal ada 10 yang datang. Berarti ini juga menjadi salah satu. Nah, ini 9 tambah, ternyata nggak butuh 9, ternyata butuhnya 9 tambah 3 12. Jadi kita nambah nih 2 minggu ini kita bakal ngerekrut nggak jadi 9, jadinya 12 karena CEO-nya ini kan anak. Kalau nyuruh anak tuh agak-agak riweh. Ntar baper, ntar apa. Kadang jadi yang tukang goreng ini mau jadi CEO, bukan CEO, mau jadi supervisor head gitu. Udah nggak masak lagi. Nah, berarti ini salah satu alasan kalian juga menjual harga donatnya mahal
karena BU, karena butuh uang. Bukan karena untuk bayar sewa rumah, bukan? Ya iya itu, sewa rumah Itu, itu BU-nya itu. kategorinya BU-nya Belum ke lagi situ. susu anak, pampers anak. Ya aku pampers. Masih 200.000 berarti ya? Apanya? Eksekusi. Malah rencananya mau 2 dinaikin. minggu lagi 2 kali lipat, 200% naik. 2 minggu lagi. Jadi ya kali 2 aja, 400.000. Oh, tapi kita nggak jual 12, jualnya 6. Jadi nggak kelihatan mahal. Tapi dapatnya 6. Dengan box terbaru yang bakalan selamanya kayak donat-donat di mall, paten ya. Dengan boxnya yang Sultan punya. Fasternya naik lagi harganya, enggak 2 juta. Fast track Tetap stabil kalau fast track. kayaknya mungkin stabil ya, fast track 2 juta aja lah. Kecuali fast track pisang lagi 5 juta kan. Oh, Faster bisa Lagi 5 juta, Iya. belum turun. harga biasanya berapa bisa? Cuma 150 dapat 6. Dapat 6. Nah ini belum fast track, ini masih bisa. Makanya sekarang aja ordernya sebelum fast track terjadi. Masih sepi. Masih belum. akumulasi dolar belum naik. Ya kita tergantung dolar PT kita. Ya karena aku cerdas ya. Ya kayak semacam Thomas Alva Edison mungkin. Tapi kata mamaku aku bodoh sih. Mamaku beruntung Tapi aja. kemarin netizen ada yang bilang pisangnya hitam gosong gitu Pak. Itu Ya dia masalah aja yang karamel norak. apa gimana? Ini mah pisangnya. Nih netizennya sebelah gua. Kita tadi malam sampai cerai 2 kali. Sorry ya. Ini konten aja sama Allah. Hello. Gue mah pura-pura ketawa, padahal gue sakit hati. Nanti gue pisang goreng ceritain. hitam begitu, udah kayak apa tahu. Ya lu kan biasa tinggal di kampung. Kayak ini kayak Ini mah resep dari Amerika, Arya. Iya Itu sih. mah terlalu manis, caramelize. Ini mah kan lapak orang. betul. Jadi rasanya karamel gitu Bang. Enggak juga. Enggak juga, tapi bingung juga sih. Rasanya kampung banget. Rasanya kayak gimana gitu. Makanya kalau dimakan harus butuh tenaga, energi. Gak kayak gitu, dia bohong. Dia bohong tahu. Kalian Tapi percaya? dalamnya lembut, dalamnya lembut. Itu dia memang kalau gigit itu ada sensasi bunyi dulu. Bunyi krek begitu. Ada sensasi bunyi. Bunyinya itu bukan keras, tapi Makanya kalau yang pe- umur pecah. 60 bahaya gitu. Cepat patah, ada Nah, patah. gitu. Kereknya itu krek manja, Iya. krek Amerika. Jadi krek Amerika gitu. pas kayak karamel gitu. Pokoknya pas, satu pisang itu kalau udah dimakan gigi pada habis ya udah gitu selesai. tapi pas nyampe dalam krek dari itu nyus, Nyus, lembut iya. seperti pantat bayi, seperti surga. Jadi itu mah julukannya pisang dari surga. Makanya kan kemarin banyak yang bilang katanya pisangnya dari mana, ini pisang dari surga gitu asal mulanya. Makanya kalau yang makan pisang dia itu udah almarhum. Karena dari surga. Dari surga apa? Oh julid loh, Nah, netizen banyak yang lo percaya gitu penonton? Orang saya yang dibilang udah netizen gak usah mewakili ya. Tugas kalian tahu kan udah si Arya sendiri suaminya yang mewakili netizen. Begitu. Ya lu numpang pansos aja di donat gue. Lu kan gak terlalu terkenal. Kalau gue kan pencetak sejarah. Tapi dia tuh kalau di live aku kalau nggak muncul, itu hujatan banyak mas. Kalau muka aku nggak muncul, hujat semua tuh. Tapi kalau aku muncul, itu berubah tuh pembelinya, penontonnya gitu. Orang mau beli jadi nggak beli. Pada gara-gara ketawa lu. gitu. Ya. Ya bagi lo lucu, bagi gue sakit. Tapi ujung-ujungnya, Kak itu berapa? Ada aja itu. Kita lagi duduk ya. Tadi dia kan admin gitu kan. Kita nge-lab, tlung payment ya kan gitu sambil berjalan. tapi ini yang menjadi gimmick kalian gak sih ketika mungkin kalian live Arya selalu bully kapingkan terus kayak bilang dikata-katain lu nggak waras, lu jualan harga makanannya mahal gitu emang gimmick kalian juga untuk menarik customer atau gimana? Nggak ada. Enggak, emang bener. Nggak ada, kita sumpah demi Allah kita nggak pernah gimmick. Jadi apalah yang terjadi Emang terjadilah. Tadi malam aja kita udah cerai 2 kali Iya. dalam waktu 2 jam. Pertama aku mijit lupa ditutup pintunya. Dia cerai tinggalin aku. Terus dia balik lagi ke rumah. Alasannya cuma ngambil apa, padahal malu dia nggak jadi cerai. Padahal dia masih cinta sama aku. Nggak tahu mungkin dia pengen ini kali karena aku keturunan ya darah biru ya. Darah kotor lu. Terus dia mungkin ngiri kali ya. Kak, mau pensiun di usia 44 itu apa maksudnya kemarin gitu? Maksudnya mau monopos.
rempeng. Biar Iya. yang datang gitu maksudnya. Iya, jadi kan kita kan udah kerja dari umur 20-an gitu. Jadi udah 23 tahun kan kerja terus, badan kita kan kerja terus. Jadi pengennya itu kalau kerja itu misalnya aku kerja terus kan aku kan tinggalnya kan di hotel terus, maksudnya di apartemen Ya, yang harian. pindah-pindah terus. Aku nggak pernah Kayak kucing. Aku gak pernah tinggal sebulan bayar, setahun bayar, karena gak ada uangnya. Nah, terus jadi aku bayarnya itu harian. Nah, aku bayar harian, berarti tiap jam 12 itu bayar. Jadi guys turun dulu ya, nyanyi di TikToknya itu lagi bayar. Jadi itu kalau misalnya nyanyi jam 7 atau nyanyi jam 9, guys mawar buruan guys, buruan, maksudnya mau bayar buruan gitu. Nanti kalau udah bayar agak tenang, habis itu deg-degan lagi, susu udah mau habis, pampers udah mau habis gitu. Jadi tadi pertanyaan apa ya? 44 tahun Iya. mau pensiun. Nah itu jadi kita kerjanya itu jadi nggak pengen tuh kita kerja jam 12 nih, wah belum cukup. Kadang kalau nggak cukup kan ya pinjem dong ya 200 kurang. Kadang kurangnya banyak, kadang-kadang kurangnya. Nah itu pengennya bangun tidur udah kayak pengusaha-pengusaha lain yang udah uang masuk sendiri dengan sendiri. Jadi kerjaan aku itu enggak dengan badan aku. Nah di situ adalah kunci bagaimana kita menjadi miliarder. Jangan buka-buka, mami lagi capek. Tuh. Jangan gerak-gerak mulu. Berarti Ya. berapa tahun lagi? Sekarang berapa usianya? Targetnya sih tahun ini udah jadi miliarder. Pensiun langsung, nggak jualan Eh. lagi? Lah, kok pensiun? Oh udah jadi miliarder. Kan 44 tahun maunya pensiun. Udah. Ini belum, kurang 20%. Kurang 40%. Belum pensiun. Kan kurang satu tim. Nanti satu tim lagi baru pensiun. Makanya ini pegawai secepatnya. Kalian aja yang IQ-nya gak nyampe. Enggak sih. Kenapa sih? Ada masalah apa sih? Ya, Kenapa? Iya, lucunya di mana? Ini perindustrian kita mau dibawa kemana? Sedangkan sosialisasi budaya spiritual kita harus dibangun. Enggak, Iya. dia begitu emang otaknya. Ini jujur aja, emang dia begini. Di balik layar pun kita begini. Jadi orang kalau nggak ngerti, Makanya dia kurus kering. nggak paham, emang stres gitu, pusing gitu ya. Jadi pada dasarnya rumusnya kan dia mah kalau ngomong muter, ya muter-muter. Rumusnya intinya di usia 44 tahun dia itu ingin berhenti bekerja, artinya orang lain bekerja, dia tinggal yang menikmati gitu loh. Pegawai semua. Pegawai semua. Bukan pegawai semua. Jadi dia sisa akhir hidupnya mau menjelang 7 hari gitu kan, terakhir gitu ya. Maksudnya tuh dia kemana, ada di mana, tapi pegawai udah semua uang masuk. yang punya gitu. bank kan jadi, lagi nggak mana, artinya nggak tahu. sekarang dia itu belum pensiun karena dia masih bekerja. Posisinya Ya, masih kurang satu ngetik unit. admin aja, dia Masih untuk ngetik. muka dia berpasangan untuk pasangan sama si pisang goreng sama si pasangan donat, itu artinya dia masih bekerja. Kecuali dia udah nggak terlalu nongol gitu kan, berderetan sama produk dia, tapi dianya lagi di Amerika atau di mana tetap bekerja, tapi suatu saat dia ngontrol juga nongol kan. Ini kan masih rutin, ngerti Iya, nggak? iya. Masih rutin, masih muncul gitu loh dia. Masih jadi admin, masih gitu, ngurus maksudnya ke situ. pembelian terigu, aku yang mesen. Padahal kita punya CEO. Tapi CEO-nya nggak mesen terigu. Ini netizen bilang donat kurang amanah, pisang hitam. Sekarang malah menjah ke catering. Ini gimana ceritanya? Sebenarnya aku deh yang ngomong deh, soalnya dia pusing kalau ngomong sama dia. Iya. Dia tuh translator Catering aku. woku, ayam wokunya. Jadi awalnya nih si Donat ya dia nggak ada niat jualan. Itu awalnya itu nge-lab sambil nyanyi, ngiseng-ngiseng gitu yang Iya. dari awal ya, ngiseng-ngiseng buat jajan-jajan cemilan anak tuh. Biar irit. Nah, Neti itu kan selalu tontonan yang menarik, apa aja di komen gitu kan. Kak, itu donatnya dijual nggak? Dia nggak salah dong kalau ngomong gitu ya. Dia bilangnya belum sih Kak, belum launching gitu. Kalau emang kalian mau, cek bio aja, aku pesenin ya kan, gini-gini itu awalnya kan. Jadi Neti beli, mesen sama dia gitu. Ditembaklah harganya 200 ya satu porsi itu kan. Ada yang 130 juga. Ada yang 130 gitu. Nah
kan mahal banget tuh, ya kan? Dia awalnya kan goreng donat itu kalau sambil kayak masak, ngegosok, kamu nyanyi ya, itu penonton naik. Oh, 20.000, 30.000 penonton tuh ya kan. Jadi mengundang saweran banyak. Awalnya kan gitu tuh. Jadi kan, oh Kapinggan masak apa? Donat gini-gini ya kan. Netizen sendiri yang beli. Setelah dia jual, dia kan orangnya BU, ya kan? Apa aja dijual sama dia gitu. Iya. Suaminya kayak kalau bisa digade mah digade kalau lagi BU. Ya. Utang juga belum pada Ya kan? lunas, ya Akhirnya bisa kan- izin Bu. Dibeli kan 200 tuh. Komplain. Jadi dia kan nggak salah kan. Ya lu beli ya gue jual. Ya gue capek. Ya kan gitu 200.000. Nah, disitulah booming. Nah, donatnya dibilang kayak odading, ya kan? Kayak Tapi roti 7 tahun yang goreng. lalu aku juga udah sukses sama catering aku. Sehari tuh omset 2 juta. Tapi dulunya itu aku naro-naro pisang di warung-warung gak laku. Sampai ngerintis 6 bulan makanan pisang. Akhirnya 6 bulan kemudian aku jual di IG. Sehari tuh dapat omset 1,5 juta sampai 2 juta. Udah dari catering dan pisang. Iya. Pisang aku itu udah beliin Alphard tahun 2013, ya Arfi 2013, TV itu. Jadi adanya jalur fast track itu gara-gara yang Kepenuhan. WA banyak. Tangannya 4.000 orang yang mesen donat di WA penuh kan, HP-nya ngeblank. Nah, siapa yang cepet kayak ibaratnya mah sayembara gitulah, siapa yang buru-buruan Karena dia, nggak bisa karena dibalas semua. nggak bisa dibalas semua. Ini kan yang beli itu kan kayak konten-konten kreator, vlogger kan begitu-begitu kan. Mereka kan neti itu yang berbaut viral, berapapun bisa dibeli. Yang penting viral, booming, dan pada akhirnya kan mereka mendapatkan keuntungan dari berita viral tersebut. Makanya pada beranilah jalur fast track. Sebenarnya jalur fast track itu bukan karena dia pengen gua sengaja gua mahalin karena mereka nge-review untung gitu ya. Dia niatnya enggak kayak gitu. Jadi lu siapa yang mesen, siapa duluan, ya gua kerjain, gua awalin, tapi harganya segini gitu. Kalau lu nggak mau ya nunggu berapa, bahkan sampai 1 minggu Tadinya ya. kan murah semua, Gitu. Tadinya murah semua. 130-an. Karena dia itu, aku kan cuma bisa masak 5 dalam sehari. Karena dia itu sehari ratusan ribuan yang mesen, tangannya cuma 2 kan, gimana bikinnya gitu. Jadi yang fast track aja deh, yang Dipercepat. dicepetin. Nah, akhirnya jadi dari 4.000 itu aku cuma ngetik di yang search itu, kalau di HP kan tulis aja fast track, nanti yang fast track yang kan dia ngetik Mbak mau fast track, nah dia doang yang kebaca. Yang murah-murah itu nggak kebaca, makanya yang fast tracknya Nah kalau lumayan catering laku. gimana nih ceritanya? Emang dari dulu sudah Dari dulu kan udah dari 7 tahun yang lalu itu pendapatan aku udah emang 1,5 juta dari catering udah ada, terus dari laundry 400.000, dari les nyanyi itu sebulan aku 25 juta. Tapi itu silih berganti bisnisnya, pertama pisang, terus catering. Abis catering itu aku les nyanyi. Kan catering itu sempat bangkrut gara-gara kan waktu itu kan masalah yang mantan suami aku itu. Jadi kan dia yang bayar rumah, aku bayar makanan, tapi bayar makanan lebih banyak. Nah rumahku besar, jadi aku gak sanggup bayar karena kepotong kan gaji dia udah nggak ada lagi. Jadi aku terpaksa keluar dari rumah yang besar itu, yang 7 kamar itu, yang gedung juga. Nah, itu juga nyewa. Nah itu sebulan 10 juta itu. Nah itu keluar dari situ karena nggak sanggup bayar kan, karena mantan suaminya kan nggak terima gaji lagi. Jadi itu kan barang-barang itu kan nggak punya rumah, akhirnya semua dijual murah meriah. Dari beli furniture berapa puluh juta ya. akhirnya catering. Dari situ les nyanyi 25 juta sebulan. Dari les nyanyi baju sehari 6 sampai 15 juta. Sukses banget, lebih dari TikTok. Baju-baju sisa aku konser, sambil jual baju bekas. Nah, di situ 3 sampai 15 juta sehari. Menter tuh udah keren. Tiba-tiba anakku kan lagi kasus yang itu juga. Kan aku harus jemput dia ke Bali sampai jual mobil kayak gitu. Terus aku waktu itu bikin film. Jadi ceritanya aku dengan modal 50 juta aku bikin film ngehalu buat jadi produser supaya aku taruh di YouTube, tiba-tiba ada yang mau beli kan jadi uang lagi. Jadi aku punya 2 bisnis, baju dan film. Tapi karena aku sibuk nyutradarain, jadi aku nggak jadi kecapean jualan baju, akhirnya bangkrut bajunya.
kecapean plus banyak pengeluaran buat Michelle jemput ke Bali kan. Dari situ bangkrut, cari makan lagi. Aku pindah ke rumah kampung sebulan. Wah pokoknya susah banget rumahnya. Sampai ditumpangin temen 4 hari loh saya nggak punya rumah. Nah dari situ aku mikir gimana cari uang. Baru ketemu TikTok. Nah baru ketemu TikTok. Tadi ya PK kan, kayak saus tomat, terigu diceplok-ceplokin gitu. Tapi aku abis itu main nyanyi karena aku bosan. Aku pengen buka bisnis baru di TikTok. Aku nyanyi mulai dari nol sampai PK. Kalau yang diceplokin terigu itu udah sehari tuh bisa 2 juta sampai 10 juta itu omsetnya. Gede juga kayak baju gitu. Terus di situ aku bosan, aku orangnya bosanan, aku coba buka keran yang lain, aku konser. Ternyata konser dari omsetnya kecil, dari cuma 100.000 sehari sampai bisa sehari bisa 3 juta sampai 15 juta sehari itu. Enggak nentu sih, kadang-kadang 3 juta, 2 juta gitu. Tapi capek banget kerjanya 10 jam nyanyi gitu. Nah, lagi nyanyi itu bikin cemilan anak, bikin donat. Nah itu awal mulanya donat. Nah kalau catering itu udah lama, udah 7 tahun lalu emang sukses cateringnya. Itu banyak banget yang mesen se-Jabodetabek mainnya di IG. Nah karena pernah bangkrut, jadi kan catering itu kan aku kan badannya main TikTok. Jadi kan aku gak mungkin dong main TikTok sambil masak, kepikirannya. Karena kan capek. Nah gara-gara donat ini laku. Kalau dulu dia cateringnya di IG postingnya. Kalau sekarang dimunculin Di di mana-mana, TikTok. di dua-duanya. Jadi diperbarui lagi si catering itu yang tadinya Pernah mendem, mati, dihidupin lagi. Di Sekarang ini gimana lagi. cateringnya? Cateringnya Masih berjalan, banyak yang pesan. banyak, iya banyak banget. Apanya menunya? Hah? Menunya apa aja? Menunya ayam rica Manado, ayam woku, bisa ganti ikan, cumi, ikan suwir, sampai balado, kepiting lada hitam, terus banyak sih menunya, banyak banget. Berapa per packnya itu? 250.000, ikan asin, dabu-dabu, terus gurame, spaghetti, lasagna, kue kering juga, nastar, black forest, semuanya aku jual. Terong balado. Reviewnya gimana kalau catering? Kalau lihat mah dari dulu emang udah jagoan, dari 7 tahun yang lalu udah dipuji-puji. Nge-reviewnya orang-orang. Dari orang-orang Oh kan baru satu kan yang nge-review yang dia beli aku, yang katanya minyaknya kebanyakan. Itu emang minyaknya emang kebanyakan karena aku grogi pesanan pertama, jadi kebanyakan dikit lah, kebanyakan tuh. Nah terus kalau capcaynya jelek, capcaynya iya itu kurang wortel, kurang berwarna, soalnya itu aku kan itu belum, itu project pertamanya catering dibuka si orang itu gitu, jadi lupa beli wortel, makanya aku mau refund uangnya 15.000 ganti wortel. Aku tak ganti donat ya kok kayak. Nah, Kak, cita-cita kamu di YouTube atau bilang mau rilis single internasional. Oh, aku mau bikin tour keliling Indonesia bahkan dunia karena udah menjadi diva Indo, sekarang mau jadi diva internasional. Gimana? Iya, but actually kalau di Indonesia aku nggak terlalu wow dengan mau jadi artis di Indonesia karena umurku kan 44. Jadi aku emang udah diva kan. Jadi umurku 44. Hanya orang bukan aku nggak mau ngomong ini. Maksudnya orang yang nggak wow itu ada di situ terus. Tapi jadi maksudnya kalau aku bakal tour terus, tapi otak aku tuh bukan di situ. Otak aku tuh udah di internasional. Jadi bagaimana caranya kita Indonesia punya satu produk yang namanya Pingkan Mambo untuk kita nyanyi dalam bahasa Inggris atau Indonesia sekalipun untuk menjadi produk yang bisa dibeli seluruh dunia, seperti Korea menjual Blackpink. Kok bisa dikonsumsi sama seluruh dunia? Seperti Amerika punya Beyonce, siapapun itu dikonsumsi kita semua. Nah, bagaimana Pingkan Mambo ini bisa dikonsumsi satu dunia? Nah, nanti aku bakal buka toko roti aku, ayam aku di seluruh dunia supaya ngenalin ini ada penyanyinya, yang punya tuh penyanyi. Nah, aku juga bakal keluarin clothing juga, baju. Aku juga akan desainer aku sekolahnya dari mamaku dari Belanda. Kalau catering aku dari Amerika, tapi aku ambil inspirasi dari Tegal. Ya, dari Tegal. Tapi kita buka cabang tuh dekat Grogol situ kan, ada tuh dekat rumah Jadi sakit mau Grogol. nyanyi biar menjadi diva internasional, lalu sambil jualan. Jualan itu udah pasti, karena kita kan bukan, nanti yang 2 minggu lagi bakal keluar dengan merek dagang donat. Nanti kalian bisa lihat dari mereknya, packagingnya itu tidak bersuara Indonesia. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa kira-kira ya? Internasional. Karena memang udah dirancang produk itu untuk dijual seluruh dunia. Gitu. Jadi namanya bukan Pingkan Mambo Donat, bukan.
Ya belum, nanti Belum. kan ini kan Pingsan wownya di gitu ya. sini. Bukan Iya. pingsan lagi, pingsan. Nanti itu bakal selamanya. Blackpink dan Beyonce gitu ya. Maria Carey dong, iya. Maria Carey. Iya, nanti kita Maria bakal Carey. tour. Aku kan sebenarnya udah dikontrak sama bukan Beyonce. tinggal satu step lagi sama suaminya Beyonce, Jessie. Beyonce. Ini beneran demi Allah, iya. Dia tuh ngejar-ngejar aku, bukan Beyonce, aku. Biore, banyak. Biar dibayar Iya. pakai dolar gitu. Iya, biar bayarannya dolar. Dolar. Biar Indonesia punya rupiahnya melebihi Amerika. Itu PR-nya Pinkan. Sampai segitu loh biar mikirnya. Biar gimana nih Indonesia melebihi dolar. Supaya Indonesia tuh wow. Jadi terus sampai mana ya? Ya terus ya jadi itulah pengen duet sama Maria Carey sama pokoknya pengen lebih keren dari Maria Carey. Intinya dia punya cita-cita untuk tur keliling dunia. Jadi bukan Dia Indonesia nyanyinya, lagi. Dia mungkin dia itu udah bosan lah, gue udah berkarir di Indonesia udah bertahun-tahun. Udah cukup lah. Jadi dia kan melanjak gitu ke tingkat yang lebih level tinggi lagi, yaitu penyanyi-penyanyi kayak di luar negeri. Makanya kan aku tinggalin karir aku berapa Waktu pas tahun yang dia kan lalu. pulang ke Amerika, pulang ke Ambruk kan. Jatuh gitu Jadi kan. aku ke ambruk. Amerika itu Sengklek bukan mau penjadinya. jadi orang Amerika, tapi Iya. aku itu memang jadi orang udah memang udah ini kamu ya buyingnya. Itu kalau ngomong kalah. Kalau ke Amerika itu aku Iya. itu belajar dari penyanyi-penyanyi dari mana supaya kita bungkus semua ilmu di muka bumi, jangan cuma Maria Carey, Blackpink doang. Iya. Ini ada Pinkan Mambo hello gitu. Nah, ini bakal kita boost ke internasional ke luar negeri. Terakhir nih Kak. Tapi karena pernah susah dulunya. Nah, ini kenapa donat ini air mata? Kenapa pisang goreng ini pisang goreng air mata? Karena pisang goreng ini sering dihina. Dulu Sering kan aku dihina. susah banget. Sampai jual codet, kalian tahu. Itu Sampai yang- minum yang aja air dimaksud- keran. Maksud dia itu dibuatnya dengan air mata, pisang goreng donat air mata gitu ya. Katanya diperas keluar minyak, itu sebenarnya air mata. Itu air mata dia, artinya ketulusan gitu. Netizen Bukan mah susah, bilangnya udah waktu berkepanjangan. iya udah Susah berkepanjangan kepanjangan. gitu. Makanya aku mah udah nggak pengen jadi orang kaya karena enakan jadi orang biasa, Orang susah. biasa, orang susah. Jadi kapan nih teman-teman media boleh main ke rumah? 6 hari lagi. Ya nanti kita bikin open. 7 open hari makan. sebelum tahlil lah. Mati. Setan, gimana singlenya mau diorbitin, Banyak yang congok. nanya, kenapa nggak beli rumah? Bongok lu ya. Rumah yang nggak usah mewah gitu buat dagang, sayang Kak katanya, dibanding rumah yang mewah kayak gitu cuma ngarepin dapurnya. Kenapa nggak rumah yang harganya murah biasa Kan aku aja? kan itu apa? Orang Enggak. kaya. Iya, enggak maksudnya Gimana tuh? eh, Pink. karena kita berguna buat anak juga bisa berenang sehingga Bisa berenang, bisa dengan bernapas. saya menemukan rumus uang. Rumus uang itu ketika Uang ditabung itu ada rumus. ruang ruas rumus uang Rumus itu uang. ketika kita gunakan uang itu mau nyenengin kita, kecuali kita beli kayak Ya, orang bener nggak tiap bermanfaat hari lah gitu ya. kalau kita misalnya Rejel minta mam sepatu berapa gitu, ya udah pokoknya makan misalnya berapa itu ya, padahal itu buat makan besok, tapi kalau kita berguna buat anak kita, buat kita yang berfaedah untuk orang lain, itu duit itu kita buang sekarang, padahal itu makan besok ya, tapi itu tiba-tiba besok itu 3 kali lipat. Nah itu aku udah hafal dengan cara uang berjalan, makanya aku itu nggak pernah pikir besok, saldo aku pasti kalau malam ini cek saldo udah tinggal 100.000. Jadi dia mah nggak ada konsep untuk menabung, Mas. Jadi di pikiran dia tuh menabung itu bukan hal yang diwajibkan. Bukan menabung kalau orang kaya itu Iya, berpikir. kayak gitu. Investasi. Jadi kalau ibarat normalnya gini ya, orang itu berpikirnya, duh gimana besok ya, gitu kan, mikirnya kan gitu. Diirit Kalau aku dia susah. Besok aja. nanti gimana gitu kan orang-orang gitu nanti gimana ya, kalau dia bagaimana besok gitu. Jadi kalau aku punya uang itu senang hari ini yang perlu-perlu aja, maksudnya ngehalu jadi orang kaya. Mau beli, udah aja kayak orang susah, beli aja. Jadi dia Nah, pikirannya kalau orang normal nanti gimana ya, nanti gimana gitu. Kalau dia gimana besok gitu. nah besoknya nih itu ada kali tiga uang. Tapi itu nggak ada dulu mas. Nanti besoknya dapat ujian, ngutang dulu. Bener terus jadi setan ngomong kayak gini. Bener kan tadi harusnya irit.
aku ngutang sama dia, ya pinjem dong 1 juta 2 juta sampai susah banget, kan udah dibilang irit-irit. Iya kan, Tapi aku tetap suka ada bilang, udah itu jangan disemuain dulu buat besok-besok kan gitu kan, gitu dia. Udah sih ngomong susah, udah blok tuh. Dan nggak ada nih ya kurang ya, ada pakai dulu nggak ya? Udah tuh. Tapi nanti 3 hari 4 hari dapat lagi. Nah, lebih jadi dari kita itu, susah gitu. nih. Tapi kita kan harusnya ngedon. Ah, udahlah bener yang irit-irit itu. Enggak, tambah aku gas. Ayo, apalagi nih kita mau apa? Misalnya anak minta apa? Udah beliin aja gitu. Nah, nanti 2 hari susah, 3 hari. Nanti ke-4 sampai ke-20. Itu benar kali 3 kali 5 kali 6 kayak gitu. Berarti alasan di rumah gede ini buat nyenengin anak-anak juga kan? Ada Iya, orang buat nyenengin anak Ada juga. ke situ, ada juga kan niatnya buat kayak karyawan catering sekalian. Gitu. Jadi ibaratnya ngantor. Rumah itu buat kantor dan anak bisa ditempatin lebih besar, nyaman. Kalau di apartemen kan mereka sumpek. Dan Iya. juga itu mengurangi pengeluaran ke mall. Ini kan kalau kita punya rumah kecil, kalau kita ke mall itu jajannya mahal. Tapi kalau kita di rumah, jalan di ngurangin rumah. ke mall, soalnya ada mesin capit tuh di mallnya tuh ya kan. Ada barbeque. Terus kita mau sewa 8 titik berbeda di Jabodetabek, semuanya rumahnya rumah kolam renang semua, 8 titik berbeda. Terakhir apa yang mau disampaikan buat netizen mungkin atau buat usaha ngomong-ngomong? Netizen jangan dengerin Arya ya. Kalau Arya itu dia itu pansos, dia julid. Pisang goreng aku empuk kok. Dia pisang gorengnya itu ada sensasi keras pas ditekan itu seperti surga. Di surga. Iya, Makanya kayak nggak. kalian kalau mau beli besok siap-siap meninggal. Sudah. Diam. Kemaskan baju-bajumu. Kemudian